Jadi kalau dianggap ini sebuah desain kecurangan, salah besar. Ini dari 2016 dan semua itu adalah rancangan semua partai politik yang ada di parlemen. 2014 itu masih mendekati karena menang pemilu. Dan akhirnya nyambung juga lagi ke komentarnya Mas Hasto tadi bahwa ada upaya untuk Yang jelas begini mengecil-kecilkan. sih, kalau kita mau bicara survei ya, alasan orang memilih capres dengan memilih partai politik itu beda. Ya orang ketika harapan dengan kenyataannya tidak sesuai, ya dia menyalahkan faktor di luar dia. Ketika dia nggak mampu menjelaskan kekalahan misalnya, dia mencari faktor di luar dia. Apakah PDI akan bergabung dengan governing party nantinya ataukah berada di seberang di luar gitu. Nah itu tadi sebetulnya bahasanya. Kenapa harus ada algoritma kunci 17%? Karena sahamnya mengecil. Ada Jawa, ada Sunda dan lain-lainnya. Itu konten pertama kita Mr. Q. Thank you. Bener nih, kita memang belum ketemu lagi setelah Pilpres. Belum. Kita ngonten itu H-1 Pilpres. Oh iya. Di masa tenang, orang-orang tenang, kita yang nggak tenang kan. Iya. Oh, karena memang ada yang bikin provokasi juga dengan dirty vote itu. Akhirnya kan kita jelaskan bahwa itu semuanya kebanyakan adalah soal imajinasi saja. Menganalisa pemilu bukan dari sisi pemilih, tapi dari sisi PJ dan yang lain-lain begitu. Yang waktu itu kan saya cuma ngomong soal PJ itu bahwa antara PJ dengan suara itu jauh sekali gitu ya. Dan menurut saya itu terbukti dengan sangat luar biasa dalam kasus Bali dan Jawa Tengah dan Sulawesi Utara. Jangankan PJ ya, bahkan gubernur definitif pun bisa kalah kan, kayak di Bali itu gubernurnya dari PJ. Enggak. PDI. Masih PDI, yang PJ itu Jawa Tengah. Masih Pak Koster. Masih Koster. PJ bukannya polisi. Bukan, itu Jawa Tengah. Benar ya, Jawa Tengah. Sulawesi Selatan masih Bang Oli. Kalahnya 77%. Jadi jangankan PJ, gubernur definitif dari partai yang bersangkutan pun kalah gitu. Siapa yang meragukan militansi dan kader seorang Wayan Koster dan seorang Oli? Enggak, nih Sergio, bener. Udah PJ gubernur. Kapan? Ini Bali. Namanya Irjen Polisi Purnawirawan Sang Mandel. Oh iya, oke, thank you. Sorry, benar. Makasih. Sulut yang masih ya. Sulut yang masih. On command. Iya, tapi saya mau nambahkan lagi yang waktu itu belum ingat ya. Karena kan mendadak itu setelah saya cek-cek lagi, sebetulnya aturan mengenai PJ itu desainnya udah lama banget, 2016. Jadi kenapa PJ itu timbul? Karena terjadi kekosongan antara pemilu serentak yang dijadwalkan 2024 dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah di berbagai wilayah. Ada yang berakhir 2022, ada yang berakhir 2023, ada yang berakhir 2024. Nah, itu harus dijembatani oleh PJ kan gitu. Nah, desainnya sendiri itu 2016, lama banget loh. Kalau memang mau main-main dengan PJ dari 2019 sudah ada PJ. Tapi kenapa 2019 nggak ada PJ? Karena dari pemilu tidak serentak menuju pemilu serentak nasional itu ada era transisi yang disebut pemilu semi serentak tahun 2017, 2018 dan 2020. 2019 nggak ada karena pemilu nasional gitu. Nah, yang pilkadanya 2017 kayak Jakarta berakhirnya 2022. Yang pilkadanya 2018 seperti Jawa Tengah berakhirnya 2023 gitu. Jadi kalau dianggap ini sebuah desain kecurangan, salah besar. Ini dari 2016 dan semua itu adalah rancangan semua partai politik yang ada di parlemen yang pada waktu itu argumentasinya kita itu nggak mau habis waktu ngurusin pilkada tiap hari. Kita mau istirahat, kita mau konsentrasi urusan pembangunan. Karena itu pilkadanya kita bikin serentak aja tahun 2024. Begitu sih. Salah satu penjelasan tambahan untuk dirty vote itu. Tapi ini yang agak sejalan dengan dirty vote ini produk lain nih. Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto bilang kami banyak bertemu dengan pakar IT yang menemukan persoalan yang sangat fundamental. Iya. Misalnya dimasukkan suatu algoritma untuk ngelok perolehan Ganjar itu hanya maksimum 17%. Nah. Iya. Ya itu kan imajinasi lagi. Imajinasi. Sebetulnya bukan imajinasi ya. Menurut saya sih ilusi. Masa Mas Hasto
dokter Level Mas Universitas Hasto Pertahanan, loh. masa imajinasi Nah, itu gimana? saya juga bisa itu? heran di Sekjen partai ruling party. Jadi loh, ada dua Sekjen. penjelasan sih begini. Kalau penjelasan psikologi ya, orang mau pendidikannya apapun, ketika antara harapan dengan realita itu tidak ketemu, dan realita tidak ketemu, itu reaksinya bisa sangat beragam loh. Reaksi yang generiknya adalah penyangkalan. Semua pasti menyangkal, mau pendidikan apapun juga, kalau harapan dengan realita nggak sama. Tapi ada juga yang setelah penyangkalan itu kemudian akhirnya come to terms, istilahnya kan gitu kan, akhirnya bisa menerima gitu. Jadi acceptance, dia akan pasrah. Tetapi ada juga yang terus denial, terus menyangkal itu. Termasuk juga misalnya marah-marah, misalnya gitu. Kan saya udah ngalamin juga yang marah-marah dengan harapan dengan realita yang nggak ketemu itu kan gitu. Ada teman saya itu inisial RH di kolom komentar silakan. Marah-marah sama saya dia. Sama-sama Palembang Connection. Kira-kira begitu. Ngomong-ngomong di kantor saya ada foto kami bareng-bareng. Tadi saya ada rapat di kantor bilang, "Loh, ini kok sebelahan?" Oh iya memang teman sebetulnya. Gitu. Ada yang sama Haji juga ya? Ada yang sama Haji juga. Iya. Ada juga yang sama Habib Abu. Oh biasanya Haji sama Habib Abu itu Iya, bareng-bareng itu tuh. satu paket dari zaman dulu kan itu. Wah, kalau mau tahu kan Mari kantor fotonya Kodari. mari. Iya. Yang beli pesawat. Ah, Yang beli pesawat pakai kaos. pakai kaos. Ada pula iya. Habib Abu di Ada situ Habib kan. Abu. Iya. Ah. Kalau orang pakai kaos beli cilok biasa ya. Ini beli pesawat. Nah, balik lagi ke Emang situ ya. paket terus sama Habib Abu itu ya. Oh, dari lama. Memang kan kebetulan dapilnya Habib itu kan sama dengan wilayah tugas wilayah dinasnya Pak Haji itu. Wilayah dinas. Wilayah dinasnya Pak Haji ini jarang tour of duty kemana-mana ya, nggak seperti aparat yang lain ya. Kan biasanya tour of duty. Pak Haji. Mayor Teddy ini udah tour of duty nih. Terus? Yang terkenal itu kan ke kandang apa tuh nama? Waka. Waka dan Wadanion. 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 Iya, Rider. Bukan kandang menjangan, bukan ya? Wadanion. Itulah, kan tour of duty kan. Pak Haji nggak pernah tour of duty ya? Iya, karena komandannya dia. Biasanya dia yang memfasilitasi tour of duty. Kalau beliau tour of area aja, pergi ke sana kemari karena pesawatnya banyak banget kan. Pernah tanya pesawat Pak Haji itu sebenarnya berapa sih? Saya tanya si A sekian, sama sekian sekian. Beda orang, beda jumlah. Itu kan buat sama-sama buat semua dia bilang gitu bahasanya. Oh, gitu ya. Tadi kita sampai mana tadi? Algoritma 17%. Oke. Jadi Di lock ada sistem yang melok. Ini nyambung dengan psikologi dulu. ini nyambung dengan dirty vote nih, bahwa ada kecurangan yang psikologi sistemik. dulu. Jadi kalau dalam psikologi itu, kalau orang itu bahkan antara harapan dengan kenyataannya betul-betul nggak bisa dia sambungkan, dia putus hubungan dengan realitas. Nah itu ya fenomena yang oleh masyarakat disebut sebagai titik-titik itu. Silakan kolom komentar itu. Bisa putus orang tuh antara realita. Nah alternatif yang lain sebetulnya putus dengan realita juga, menciptakan realitanya dia sendiri. Itu dia saya sebut sebagai ilusi atau halusinasi itu. Dia menciptakan realitanya sendiri. Yang jelas itu kan nggak mungkin sesungguhnya, karena apa? Pertama, semua penghitungan suara diawasi. Di TPS ada saksi partai, saksi presiden, masyarakat, ya kan? Kemudian yang kedua, ya semua penghitungan ini kan dasarnya adalah formulir C1 hasil yang berjenjang dari TPS, kecamatan, kabupaten, kemudian provinsi gitu. Dan bagaimana mau mengintersep soal algoritma ini? Misalnya pada hari ini, menurut saya per hari ini argumentasi itu sudah terbantah dengan sangat-sangat jelas. Karena kan sekitar berapa? 12 atau 17 provinsi itu sudah menyelesaikan rekapitulasi provinsi. Saya udah lihat angka-angkanya loh. Itu mirip loh dengan hasil quick count. Mirip dengan hasil. Itu artinya quick count ini memang sedemikian akuratnya, sedemikian tepatnya sehingga akhirnya real count-nya betul-betul mencerminkan. Kita nggak ngomong nasional ya, kita ngomong sampai ke level provinsi. Bukan hanya provinsi-provinsi besar yang notabene sampelnya besar, tetapi provinsi-provinsi kecil pun juga cukup akurat tuh quick count per provinsi itu gitu. Jadi ya Mas Hasto juga yang nomor 3 menurut saya tentunya sudah sangat berpengalaman ya sebagai sekjen partai besar, mengajukan calon di pemilu legislatif, pemilu presiden, dan di pilkada. Di pilkada kan quick count terbukti hasilnya. Nah, kenapa sekarang
tiba-tiba lalu ada argumentasi soal IT-nya di intercept gitu. Saya dengar juga dari orang yang ngerti IT katanya nggak mudah juga kita misalnya masukkan satu algoritma dalam sebuah sistem, karena seluruh sistem itu akan berubah secara keseluruhan. Nggak bisa misalnya ini satu sistem ya, satu algoritma gitu di intercept lalu kemudian yang berubah cuma satu segmen aja, enggak, yang lain juga akan ikut berubah gitu. Jadi intinya sih menurut saya argumentasi itu sangat mudah dipatahkan lah gitu. Itu lebih kepada tadi berhadapan dengan realita, orang ya ketika harapan dengan kenyataan itu berbenturan, dia harus merekonsiliasikan itu dengan cara apa, menerima bahwa realita tidak sesuai dengan kenyataan atau ya menciptakan realitanya sendiri. Itu satu. Yang kedua bisa juga analisanya politik. Itu psikologis ya. Psikologis. Ya. Ini S1 nih. S1 saya psikologi. Sekarang yang politiknya yang S2 sama S3 gitu. Bahwa sebetulnya beliau ini sedang mencari atau sedang membangun membangun justifikasi terhadap kekalahan yang ada gitu. Iya kan? Bisa karena untuk justifikasi diri sendiri, bisa juga karena mungkin nggak enak dengan Ibu Mega gitu kan. Karena sudah terlanjur membangun di wawancara di Tempo itu, di situ beliau mengatakan, kami per tanggal 18 Desember per Desember itu, saya lupa tanggalnya. Karena tadi bacanya cepat-cepat aja. Tempo terbaru. Tempo terbaru. Oh, belum itu. baca. Kalau yang penasaran silakan baca dengan wawancara dengan Mas Hasto. Di situ dikatakan itu sudah mendekati itu gitu loh. Nah, saya ingat dengan Mas Andi Wijayanto yang mengeluarkan hasil riset ya, saya sebut riset bukan survei. Di situ risetnya mereka teman Adi Wijayanto dan kawan-kawan itu menunjukkan bahwa Prabowo Gibran 41, kemudian Ganjar Mahfud 37, Anies Muhaimin saya lupa 21 apa 24 gitu. Jadi intinya jauh selisihnya. Nah, waktu itu kan tuh mengejutkan saya juga. Kebetulan aja jadi Mas Andi itu nggak saya tantang karena teman baik sih, orangnya baik sih. Kalau EF saya tantang, Ahok juga saya tantang. Kalau Andi saya nggak tantang taruhan, nggak, karena baik banget orangnya sih. Gitu. Mas Hasto nggak Cuman, ditantang? Mas Hasto nggak juga karena baik juga. Nah, waktu itu sebetulnya secara metodologi itu saya belum pernah ketemu tuh di kampus dimanapun. Bagaimana data survei konvensional digabungkan dengan FGD di 31 kota, lalu katanya ditriangulasi atau dikombinasikan dengan analisis media sosial, istilahnya tuh prediktif apa gitu, tapi kayaknya saya baca itu analisis media sosial. Itu betul-betul nggak pernah terbayang buat saya FGD itu bisa diangkakan jadi persentase kayak survei gitu. Jadi ceritanya ini survei konvensional itu mau ditandingkan dengan riset triangulasi gitu, riset terkini lah. Yang lebih komprehensif ya. Mungkin barangkali begitu, atau mencari cara supaya angkanya agak dekat. Jadi mungkin ini temuan baru dalam psikologi bahwa kalau harapan dengan kenyataan tidak sesuai itu menciptakan metodologi baru. Nah, dalam kasus Mas Eep kan dia mengatakan begini, survei 1.200 nggak selesai, dia bilang nggak bisa diandalkan. Maka dia survei 1.200 dikalikan 32 provinsi, 32 provinsi yang jumlahnya itu berapa? 38.000 responden kalau tidak salah. Itu kita juga pernah bahas. Ngapain yang 1.200 sudah terbukti berkali-kali akurat lalu kemudian dibikin jadi 38.000? Ngapain yang 1.200 nasional udah cukup, harus bikin 1.200 di tiap provinsi gitu. Nah, ya kita kan nggak bisa bahas lebih jauh ya karena angkanya nggak dipublikasikan loh sama Mas Eep. Ya. Nggak dipublikasikan. Masa sih? Enggak ya? Enggak, saya nggak pernah ketemu angka publikasi. Dia cuma mengatakan begini, dengan riset dia itu, dia yakin bahwa ini akan dua putaran gitu. Dan dia mengatakan bahwa mayoritas responden itu sebetulnya belum menentukan pilihan. Karena dia melihat bahwa yang pemilih lemah atau weak voters itu gitu ya, kan pemilih itu ada yang sudah memilih, ada yang belum memutuskan atau belum memilih. Yep. Nah, yang belum memilih kan waktu itu kalau di berbagai lembaga kan tinggal 10%, 7%, 5% gitu. Nah, kalau dia sementara yang sudah memilih itu ada strong voters, ada weak voters. Nah, dia melihat yang weak ini sebagai orang-orang yang akan berubah pilihan. Nah, saya waktu itu berargumentasi bahwa yang weak ini sebetulnya kecenderungannya akan tetap dengan pilihan dia semula. Selama tidak ada variabel-variabel perubahan yang besar. Nah, waktu itu kita bahas juga perubahan yang besar itu saya tidak melihat. Ingat nggak saya ngomong? Saya nggak melihat ada perubahan yang besar.
termasuk inovasi-inovasi Mas Anies misalnya, desak Anies gitu kan, itu menurut saya tidak menciptakan perubahan yang besar karena yang tertarik atau bisa dipenetrasi oleh program desak Anies itu sangat sedikit dan notabene sebetulnya kalangan yang memang dukungannya tuh barangkali tidak kepada Prabowo dan Gibran gitu. Jadi ya karena tidak ada variabel yang besar yang mempengaruhi, maka yang weak voters ini karena dia sudah punya lajur ya, sudah punya trajektori, dia akan ujungnya akan tetap kepada pilihan semula. Jadi Mas Ep saya ingat betul kok dia mengatakan ini nanti tanggal 14 Februari semua akan terkejut. Dia bilang gitu kan. Jangan-jangan yang lolos itu putaran, ya terkejut itu maksudnya yang ngomong sekali putaran kayak saya ini akan terkejut karena terjadi 2 putaran. Bahkan dia bilang jangan-jangan yang lolos ke putaran kedua adalah 01 sama 03 gitu. Mas Ganjar juga ngomong gitu kan? Gitu ya? Iya. Nggak tahu saya. Yang jelas adalah wawancara siapa ya? Oh gitu? Iya ada. Oh iya benar. Saya ikut. Saya ingat ya. betul. Ya nyatanya kan yang terkejut 2 kali kan beliau kan? Oh diwawancara sama Bang Karni? Bang Karni ya. Nah, ternyata yang terkejut kan 2 kali beliau kan. Pertama sekali putaran, yang kedua ya 01, 03 nggak lolos. Yang menang adalah 02 gitu. Jadi ya balik lagi ternyata ya kalau realita dengan harapan itu tidak sesuai, temukanlah metodologi baru. Ini aku tambahin lagi biar agak tuntas ini dengan Mas Hasto ya. Ini di bisnisindonesia.com ya. Hasto mengaku pakar teknologi informasi telah menemukan bukti bahwa aplikasi sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap milik KPU sudah diintersep oleh kekuatan besar. Tujuan untuk mengutak-atik tampilan perolehan suara partai politik ataupun pasangan calon presiden wakil presiden. Hasto mencontohkan suara PDI, P3, Perindo dan Hanura dikecil-kecilkan dalam Sirekap. Keempat partai politik itu sendiri mendukung Ganjar Mahfud dalam ajang Pilpres. Siapa yang mendukung Ganjar Mahfud dikecil-kecilkan oleh manuver dari rezim yang ingin memperpanjang kekuasaan, ujar Hasto. Bahkan menurutnya suara Gerindra seharusnya berada di urutan 2, namun kemudian dikecil-kecilkan agar partai Golkar yang belakangan diisukan akan menjadi kendaraan politik terbaru Presiden Jokowi akan naik. Kemudian masih ada satu operasi untuk menggelembungkan suara dari PSI. Ini bukan suara kami, ini suara dari tokoh-tokoh pro demokrasi dari para pakar. Kata Mas Hasto. Gitu. Jadi intinya judulnya Hasto buka-bukaan suara PDIP dan Gerindra dikecilkan agar Golkar dan PSI naik. Nah, kalau dikecilkan menurut saya sih PDI-nya nggak menang gitu. Nggak, tapi gini, kita tuh kan sederhana aja lihat pada saat coblosan tanggal 14 Februari itu ada satu metodologi yang udah sangat standar yang namanya tuh quick count. Quick count kan sudah menunjukkan bahwa PDI-nya unggul, ya kan, Golkar nomor 2, ya, kemudian Gerindra nomor 3. Gitu. Jadi ya kalau mau kita agak loncat-loncat sedikit ya, per hari ini kan berapa 18 negara sudah mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo. Negara-negara besar, negara-negara tetangga kita juga iya gitu, Australia, Malaysia, Singapura, Filipina, negara-negara besar China, Rusia, mana lagi Turki dan seterusnya. Ya nggak mungkin mereka akan mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo kalau mereka tidak yakin dengan hasil dan dengan prosesnya. Saya ulang ya, tidak yakin dengan hasil dan prosesnya. Mereka yakin kepada hasilnya, mereka juga yakin kepada prosesnya. Tapi paling sederhana balik lagi, kita lihat aja rekapitulasi pada tingkat yang lebih rendah. Kita nggak usah ngomong nasional ya. Kita lihat pada level provinsi, kita lihat pada level kabupaten kota, dan nggak mungkin level kabupaten kota itu akan ngawur. Ya, karena apa? Karena kalau ditambahkan nanti kan dia akumulasi ke tingkat provinsi. Nah, bagaimana kita mengatakan bahwa ini intercept, bahwa ini sengaja disetting 16-17%, sementara realita di lapangannya memang seperti itu, gitu loh. Ini malah yang meninggi-ninggikan angka ini malah Mas Hasto loh. Angkanya Ganjar Mahfud tuh 16 loh, bukan 17. Mas Hasto ini yang jelas-jelas telah meninggi-ninggikan angka ini, ngutak-ngatik angka ini, 16 kok. Ini galaknya pura-pura tadi. Dramaturgi Mas Hasto ya. Ya tapi soal supaya partai total. Ya, kalau enggak namanya bukan total politik, separuh politik. Soal partai tadi gimana Mas Sergio? Jadi bukan hanya manipulasinya bukan hanya untuk Pilpres tapi juga untuk partai. Iya, karena suara-suaranya partai-partai yang Ganjar Mahfud dikecilkan, Golkar katanya ada di gelonggongkan. Kita kalau mau ngomong hasil itu, udahlah kita nggak usah ngomong Sirekap deh. Kita ngomong hasil manual aja sudah, ya.
hasil manual aja. Karena kalau Sirekap ini kan pro kontranya kan banyak. Menurut saya kalau kita bicara evaluasi, memang salah satu kelemahan pemilu tahun sekarang ini itu adalah hitung manual yang disebut sebagai Sirekap ini. Kenapa saya sebut sebagai kelemahan? Pertama, kok bisa terjadi kesalahan yang kesalahan pindai ya. OCR itu mesin yang membaca hasil potret C1 hasil itu begitu muncul jadi angkanya bisa berubah tuh dan harus dikoreksi secara manual. Nah, kenapa bisa Kerja sistem seperti itu ya lolos untuk digunakan sebuah pemilu nasional yang besar dan penting dan sensitif seperti ini? Gitu loh. Katanya sudah pernah diuji pada saat Pilkada 2020. Nah, kalaupun misalnya bermasalah, kenapa yang disalahkan cuma KPU? Kenapa yang mengawasi yaitu DPR? Garis miring partai-partai politik seperti lepas tangan gitu loh. Harusnya mereka ikut mengawasi semua proses ini. Ya. Yang kedua, memang sistemnya ini ngapain juga harus membaca ulang ya. Hasil pindai ini, hasil foto ini menjadi angka-angka. Kenapa sih nggak pakai cara lama aja? Hasil foto aja diupload. TPS nomor 21 RT sekian RW sekian Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet dan seterusnya. Udah foto aja. Itu orang nggak akan ribut soal bahwa ini kemudian dimanipulasi, bahwa ini ada kesalahan teknis yang sebetulnya adalah manipulasi dan kecurangan. Angka ratusan per TPS jadi ribuan, jadi jutaan. Itu kan udah nggak masuk akal. Jadi menurut saya sih ke depan ya lebih baik ya OCR ini nggak usah, OCR ini udah nggak usah dipakai lagi lah. Pokoknya foto aja sudah. Soal burem nggak burem itu ya urusan nanti lah. Aku yakin lah 5 tahun lagi teknologi udah makin canggih. HP Cina yang dulu istilahnya dianggap jelek kan pixelnya sekarang juga udah bagus. Intinya ruang-ruang di mana kontroversi itu bisa tercipta itu dihilangkan, dibuang gitu loh. Tapi saya secara prinsip masih percaya bahwa hitungan elektronik itu sebenarnya sangat berguna untuk kita melakukan kontrol ya. Kita ini kan bagaimana mungkin bisa ngecek TPS yang ujungnya jauh dari Indonesia. Minimal begini, minimal untuk mereka yang melakukan quick count, hasil elektronik itu bisa dipakai untuk kontrol terhadap relawan di lapangan. Second opinion. Oh iya, jadi kan relawan itu kan melaporkan. Kalau hasil quick count-nya misalnya agak terasa aneh, itu bisa dicek secara manual. Kan kalau cuman berapa, 2.000, 3.000 TPS kan bisa dicek manual gitu loh. Iya. Ini TPS yang jadi sampel itu kan sangat precise, sangat detail alamatnya. Pasti itu, nomor TPS-nya itu jelas. Bisa dicek laporan dari relawan itu ya ke dalam ke dalam sistem ini, ke data center ini, data centernya lembaga survei gitu ya, dibandingkan dengan angka yang muncul di Sirekap itu. Bisa kita pakai kok untuk ngecek. Nah, Mr. Q, kalau atensi khusus tadi seperti dikatakan Mas Hasto, ada atensi khusus yang sangat terlihat dari Presiden Jokowi kepada Golkar dan PSI. Mr. Q melihat nggak ada Apa ada atensi khususnya? Ya tadi suaranya digelembung-gelembungkan, suaranya ditinggi-tinggikan. Kalau kata hanya saya untuk sih, dua partai, bahwa Partai Golkar yang ditengarai akan menjadi kendaraan Pak Jokowi berikutnya, dan PSI ya tentu saja partainya putranya presiden gitu. iya. Jadi Ada nggak gejala-gejala, Mr. Q lihat nggak? pertama kan kalau bicara Partai Golkar, pertama gini, kita semua harus menunggu hasil final ya, terutama untuk PSI. PSI ini kan dituding mau digelembungkan kan, gitu. Terakhir kemarin waktu Sirekap itu berhenti kalau nggak salah di angka 3,13%. 3,13% ya. Nah, saya dengar dari teman-teman lembaga survei yang melakukan quick count, angka 3,13 itu sebetulnya masih dalam margin of error-nya ini, quick count. Quick count itu kan nggak persis banget tuh. Iya. Nggak persis banget tuh. Di Pilpres juga begitu. Ada selisih 0, berapa gitu, ada tuh selisih-selisihnya. Nah, kalau dia tembus 4%, ya boleh tuh. Ya, kalau dia di atas margin of error, boleh tuh istilahnya dikejar. Tapi kalau masih dalam margin of error, menurut saya sih harus diterima. Gitu. Nah, mengenai Partai Golkar, kenapa kemudian bisa nomor 2, ya penjelasannya bisa macam-macam. Pertama, misalnya kalau saya ngelihat Partai Golkar berkampanye secara sistematis buat Pak Jokowi. Tapi buat saya pribadi, mungkin yang lebih bisa menjelaskan adalah sebetulnya
pemilih Partai Golkar itu segmentasinya itu dekat dengan segmentasi Prabowo Subianto. Iya. Loh, Prabowo Subianto itu bertahun-tahun identik dengan siapa? Soeharto. Menantunya Pak Harto. Dengan Pak Harto. Identik dengan Partai Golkar juga. Kalau kemudian pemilih Golkar lalu berasosiasi dengan Prabowo Subianto, gini, orang yang suka dengan Prabowo lalu kemudian milih Golkar, menurut saya sih sangat bisa diterima. Belum ada ya penjelasan di tempat ini ya? Belum, Itu belum. dia. Sederhana aja. Karena identiti Prabowo dan Gerindra kan udah sekuat itu, Besar Q, udah teruji dari pemilu ke pemilu kan. Asumsi itu bisa Harusnya lebih gede di 2019 Gerindra dapat harusnya ya. double Gerindra. Iya, Gerindra Prabowo dua-dua. Sandi. Iya. Dua-duanya Gerindra. Ya, ini kan begini, ini harus diriset secara khusus. Saya tidak mengatakan ini analisa yang sangat sistematis ya. Ya, saya kan Ini rasa-rasanan ya. ya saya kan surveinya kan berhenti di bulan Oktober itu. Sekali aja begitu tahu bahwa ternyata nggak bisa daftar di KPU, saya langsung stop aja kan gitu. Nggak boleh Iya. quick count pula. Jadi saya mengandalkan kepada teman-teman nggak bisa mengutak data sendiri gitu. Kalau bisa ngutak data sendiri, insya Allah akan lebih yakin gitu. Wong sekali survei aja kita udah bisa bilang bahwa sekali putaran kok, dan ternyata kejadian kan. Di sini loh. Iya. Waktu konten yang hampir 800.000 tuh, saya pastikan Pak Prabowo menang pemilihan. Itu. Waktu beliau umroh politik ini ya. Itu dia. Dan di situ kan saya menampilkan tabel kan perbandingan lembaga survei kan, dan semuanya tuh terbuka kok, semuanya nih analisis yang bersifat saintifik kok. Ada gue bukan. Ada lo ya. Scientific. Iya. Bersifat saintifik kok. Jadi semua analisisnya bersifat saintifik dan bisa di trace ke belakang. Iya. Gitu. Sekali survei aja kita udah bisa tahu yang menang, apalagi kalau bisa berkali-kali. Gitu. Tapi kalau melihat ya tadi itu ya balik lagi ke soal Golkar dan Gerindra itu. Ya ini menjelaskan juga ya Mr. Q bahwa Pak Prabowo ini ya pemilihnya nggak hanya di Gerindra gitu. Oh iya pasti. Iya kan? Pasti. Ya. Nah kan beda konteks dengan Mas Ganjar gitu. Yang pemilihnya tuh sebagian besar pasti di PDI. Iya, betul. Iya kan? Betul. Bahkan Mas Anies kayaknya sebagian besar itu mungkin di PKS sama PKB itu kan. Karena Caimin kan. Iya Gitu. Iya. Nah, Pak Prabowo agak Betul. agak beda. Contoh sederhana kan begini. Dari pemilih PDI Perjuangan, 100% pemilih PDI Perjuangan itu sekitar 40% milih Prabowo Gibran loh. Gitu. 40% ya? Hampir 40%, 35 sampai 40% lah, tergantung data yang mana yang dipakai ya. Jadi sebetulnya kan ini bisa dibaca pola ini dari tahun 2004. Saya ingat Pak SBY itu kan partainya cuma 8%. Tapi bisa menang. Karena apa? Yang Demokrat milih Pak SBY 95%, 98%. Tapi Pak SBY juga dapat dari Golkar banyak banget. Dapat dari partai-partai lain juga banyak gitu. Nah, Prabowo ini sekarang ya mirip dengan Pak Jokowi. Pak SBY pada tahun 2004 yang lalu, di mana pemilih dia datang dari berbagai macam partai politik lain. PKB itu, seingat saya kalau nggak imbang itu lebih gede loh daripada suaranya Anies dan Muhaimin. Minimal imbang. Nah, PKB kan partai gede. Jadi kalau keambil separohnya, gede banget tuh yang bisa didapat oleh Prabowo. Tapi pasti bahwa pemilih Prabowo Gibran itu tidak hanya datang dari Gerindra, karena Gerindranya cuma dapat 13%, sementara Prabowo Gibran 58%. Dari mana sisa suara berapa itu? 58 dikurang 13. 43%. Ya dari partai politik yang lain lah. Kata salah satu pengamat hukum tata negara yang mengamati kotel efek ini, yang muncul juga di Dirty Phone, dia bilangnya gini kemarin, ini janggal, masa partai tidak menang pemilu tapi capresnya menang pemilu. Ya itulah masalahnya. Kalau ahli hukum tata negara menganalisis hasil pemilu, itu kan bukti imajinasi dia semua ini, gitu loh. Padahal itu kan dari tahun kapan Pilpres itu sudah nggak selalu linear. 2004 SBY, Pilpres putaran pertama 33%, Demokratnya cuma 8%, walaupun tidak bareng ya pada waktu itu.
2009 SBY dapat 60%, Demokratnya cuma 21%. Itu sudah pemilu serentak tuh, belum ya? Belum. Oh, belum Tapi ya? kampanyenya Demokrat SBY presiden. Oh, iya, Demokrat iya, menang. iya. Udah kayak gitu dulu kampanye pilek. Oh sorry 2009 itu pertama kali diberlakukannya caleg suara Suara terbanyak. dengan keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Yang diputus oleh Mahfud MD. Iya. Terus kemudian 2014 Jokowi 53%, ya. PDI-nya 21. Tapi partainya menang. Hah? Jadi angkanya mungkin nggak linear, tapi menjadi ruling menang. party gitu, jadi pemenang pemilu. Oh, oke. Terus? Itu Peraih suara dia. terbanyak gitu. Nah ini sekarang katanya anomali ya, Anomali kata. Oh, menurut udah kita. karena tidak menang pemilu. Presidennya tidak menang pemilu. Minimal 2014 itu Oh, masih iya. mendekati karena Dan menang pemilu. Iya. Dan akhirnya nyambung juga lagi ke Iya. komentarnya Mas Hasto tadi, Iya. bahwa ada upaya untuk Yang jelas begini mengecil-kecilkan. sih, kalau kita mau bicara survei ya, alasan orang memilih capres dengan memilih partai politik itu beda. Beda. Kalau milih presiden misalnya merakyat, misalnya tegas, ya kan, mampu memimpin. Kalau partai politik itu kebiasaan. Saya nggak ketemu tuh di presiden itu karena kebiasaan tuh nggak ada. Iya, karena kebiasaan, karena calegnya bagus gitu. Jadi variabel di pilihan partai itu lebih beragam dibandingkan dengan di calon presiden dan lebih punya pola yang berbeda. Karena itu kita bisa mengatakan bahwa partai-partai yang sudah lama, partai-partai yang besar, paling tidak dia kuat pada dua elemen, dua alasan. Satu alasan kebiasaan, kedua caleg-caleg yang lebih berkualitas atau lebih banyak, lebih menarik dibandingkan dengan partai-partai yang baru itu. Ya, yang jelas gini, kita kalau bisa melihat fenomena split ticket voting, kita akan bisa memahami bagaimana antara pilpres dengan pileg itu dia tidak sepenuhnya identik. Gitu. Ya sampai level tertentu, walaupun misalnya, oh itu kan menang, ya tapi kan nggak identik juga, gitu loh. Kita kan bisa ngeliat dari sisi itu kan. Persoalannya identik apa menang kalah nih? Iya. Iya. Jadi identik itu polanya identik, tapi hasilnya bisa berbeda, bisa menang-menang linear pilpres dengan pileg, tapi bisa juga tidak linear pilpres dengan pilegnya pemenangnya gitu. Tapi sebetulnya mekanisme umumnya ya sama. Bahwa itu sebetulnya memilih partai politik dan memilih presiden itu dua alasan yang berbeda. Ya, gitu. harusnya kalau dalam komentar beliau ya harusnya Pak Prabowo menang, Gerindra ruling party gitu kan. Iya, Ya, maunya bukan begitu. PDI, bukan PDI. Maunya begitu. Sementara PDI punya keyakinan yang lain bahwa ini suaranya dikecil-kecilkan Iya. untuk menggelembungkan Golkar yang sebenarnya juga nggak identik banget sama Pak Prabowo gitu kan. Itu. Ya makanya nggak ngutip survei sih, kalau Rumit, ngutip survei kan rumit. jadi Orang paham. ini mau bilang curang aja rumit. Rumit. Ya karena penjelasan yang mudah tidak tersedia. Iya. Penjelasan yang mudah tidak tersedia, akhirnya mencari alasan-alasan. Dia mau nolak hasil pemilu aja. Iya, intinya, pada dasarnya udah begitu. Intinya kan itu. Iya, iya. Nah, Mr. Q, kalau kita lihat tadi Mr. Q sempat membicarakan bahwa algoritmanya 17%. Itu dalam arti untuk menyenang-nyenangkan ibu atau mengamankan posisinya. Ya. Itu Apologi ya. Iya, kenapa? Apologia. Kenapa muncul dua kesimpulan itu, Mr. Q? Ya karena itu kan pola yang biasa. Kenapa harus menenang-nenangkan ibu dan Iya. kenapa harus ngomong kan gini non sewu Mr. Q, non sewu. Iya. Ya kalaupun lolos pilpres kan tetap ruling party ya, tetap dapat ketua DPR, tetap Iya. pemenang pemilu di Iya. suara terbanyak. Iya, tapi kan targetnya menang pilpres juga kan. Satu putaran. Menurut saya masalahnya kan begini, pertama nggak menang pilpres, yang kedua angka 17 itu terlalu menyakitkan gitu. Dengan berat hati kita harus menggunakan istilah itu. Meskipun Kecil lebih besar banget. dibanding 2009. Hah? Lebih besar dibanding 2009 kan? 2009. 2009 Ibu Mega 14% maksudnya? Kan? Iya. Iya. Bu Mega berapa sih angkanya waktu itu? 14 kan kalau nggak salah. Enggak, 2009 PDI-nya 14%. 14%. Oh, Iya. kalau pemilu legislatif. Nggak Ya. legislatif nih kita Nggak, bicara ini legislatif. Oh, Oke. di pilpres. Pilpres yang Iya. kita bicarakan pilpres. Kalau pilpres 2009 itu saya ingat SBY 60%, kemudian JK itu sekitar mungkin 13%, nah sisanya baru Ibu Mega 20-an sekian 20-an. lah. Ya 20-an sekian. Jadi masih lebih tinggi juga. Juara 2 lah. Iya, juara 2 masih lebih tinggi dibandingkan dengan. Tapi saya kira itu kan fenomena yang
yang biasa di semua organisasi. Mega Kalau Pro, misalnya Anda gagal menjalankan tugas, kan Anda mencari alibi atau mencari alasan kenapa tugas itu gagal dilaksanakan atau kemenangan itu gagal diperoleh gitu. Dan memang balik lagi kalau di psikologi, ya saya ini kebetulan baca buku Psychology of Emotion selama perjalanan saya kemarin break ke luar kota kan gitu. Itu di situ disebutkan ya orang ketika harapan dengan kenyataannya tidak sesuai, ya dia menyalahkan faktor di luar dia. Ketika dia nggak mampu menjelaskan kekalahan misalnya, dia mencari faktor di luar dia untuk disalahkan. Kalau di Jepang gitu kan orang udah nggak comply gitu kan, nyusuk perut sendiri kan, misalnya. Apa istilahnya harakiri? Harakiri kan. Anda mau bilang Mas Hasto harus arah kiri? Enggak saya Maksudnya ekstrim harus itu. mundur. Enggak saya. Apa nih hari ini juga nih Enggak intensinya kan, nih. maksudnya faktor di luar dirinya tadi gua bantah. Iya. Bahwa di Jepang ada harakiri. Iya, kalau menurut gue secara Di Korea orang banyak mundur tuh, pejabat-pejabatnya banyak mundur. itu kan kalau udah kalah total. Ini kan sebenarnya kalahnya juga nggak kalah amat karena partainya masih menang pemilu gitu kan ya. Kalau menurut gua, Mas Hasto Makanya kita berhasil. Itu pada kultur kan ada perbedaan antar kultur kan, antar masyarakat kan ada perbedaan kultur. Pada kultur masyarakat yang seperti itu tanggung jawab itu diambil. Nah, dalam kultur masyarakat yang berbeda tanggung jawab itu nggak diambil gitu. Tapi kalau itu mau diambil berarti Ya. H ke H. Hah? Hasto harakiri. Tapi tapi kenapa maksudku gini? Kenapa harus ditimpakan ke Mas Hasto gitu? Problem kalau disebut tadi H ke H tadi. Nah. Kenapa variabel utamanya Mas Apakah Hasto? pertanyaannya gua balik lagi tuh, pertanyaan Budi itu. Apakah kalau Ganjar menang, Mas Hasto juga yang paling gede sahamnya? Oh iya dong. Pertama Iya. begini, kita ini kan Kan membahas ada kalau peta di internal ada Mbak Puan ya kan, ada Mas Soluku. Soluku. gue ikut-ikutan. Iya. Pertanyaan lu terlalu polos. Terlalu Tapi itu polos. kelebihan Budi. Dengan wajah begitu dia bisa sok lugu. Iya. Kalau lu sok lugu nggak bisa. Soluku pertanyaannya. Ya pertama kan yang mengeluarkan pernyataan itu yang kita bahas ini kan Mas Hasto. Dari tadi kan kita membahas pernyataan Mas Hasto kan, gitu loh. Jadi kalau nggak disebut, nggak dibahas oleh Mas Hasto, ya nggak kita komentari juga, nggak kita analisa juga. Yang kedua memang harus diakui bahwa panglima perangnya kelihatannya dalam Pilpres 2024 ini adalah Mas Hasto. Tuh, bukan Iya Bambang dong. Pacul. Hah? Bukan Bambang Pacul. Pacul Halan ini nggak? So nggak tahu. Soluku. Masa kita harus jelasin lah. Loh, kan ketua badan pemenangan pemilunya siapa? Ya Siapa? itulah. Ayo. Soluku. Berarti ada dinamika politik yang menarik di internal PDI Perjuangan pada hari ini, itu gitu pertanyaannya. analisanya. Itu Jadi kalau kemudian hasilnya tidak sesuai dengan harapan, sebetulnya bisa dipahami bahwa karena proses di dalam organisasinya juga tidak sebagaimana mestinya, gitu loh. Barangkali kalau yang memimpin atau menjadi panglima perang dalam Pilpres kali ini adalah Pacul Halan, gitu. Saya kira ceritanya akan bisa sangat berbeda loh. Ceritanya bisa sangat berbeda. Gini, kalau Capresnya bukan Ganjar. sok lugu lu Ayo coba lu cari Arif Poyo. Aduh. Woi, kenapa lu ngomong? Nggak gini. Ini ada bagus Kan nih. bisa aja kan kalau kita mundur ke belakang kan. Misalnya bisa aja Prabowo Puan misalnya kan begitu kan. Nah, itu Pacul Halan striker utama tuh. Pasti ya. Ya. Gitu. Nah, yang kedua misalnya begini, tetap misalnya Prabowo versus Ganjar katakan begitu. Tapi komandan di lapangannya adalah Mas Pacul. Menurut saya bisa lain tuh ceritanya. Prabowo Ganjar masih mungkin tuh ya. Iya, Prabowo Ganjar masih mungkin Mas Pacul. Atau Prabowo versus Ganjar. Prabowo versus Ganjar seperti yang terjadi sekarang ini. Iya. Tapi panglima lapangan adalah Mas Pacul. Itu bisa lain ceritanya loh. Bisa lain ceritanya. Bisa jadi Mas Pacul akan seperti saya yang tetap akan mendukung Pak Jokowi dan mengasosiasikan Ganjar Mahfud dengan Pak Jokowi. Ya. Nah, kalau bicara cerita-cerita kita di belakang kan, kolam besarnya itu kan Pak Jokowi,
Yang 80% kalau dibagi 2 masih 40-40. Masih lebih tinggi daripada Mas Anies yang perubahan 20%. Jadi kalau ceritanya nih barangkali kita mundur ke belakang ya. Ke Panglima pemenangan Ganjar Mahfud itu Bambang Pacul, ini kita masih bahas Pilpres putaran kedua loh hari ini. Ini salah Pacul berarti. Hah? Selalu Itu. Karena Mas Pacul itu kan ilmunya tuh udah bener yang Orang ya baik, sebenarnya ya. dalam bahasa yang berbeda gitu kan. Kalau saya bilang Pak ke Pilpres 2024 ini adalah cerita bagaimana Anda memposisikan diri terhadap Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi itu orang yang sangat populer, garis miring orang baik. Kalau Anda mau dipilih rakyat, Anda harus mendekatkan diri dengan orang baik ini. Ya kan? Tapi kalau Anda menjauhkan diri daripada orang baik ini, maka Anda otomatis nggak bisa menang. Karena mayoritas orang itu suka mendukung orang baik ini gitu. Itu cerita sederhana dari 2024 ini. Kalau kata Pak Pacul di obrolan kita di belakang gitu ya, itu udah dia terapkan lama loh itu di dalam pilkada katanya. Kalau lihat survei, ternyata lawannya PDI ini orang yang dianggap baik, PDI-nya jadi wakil aja. Ah, betul. Iya kan? Betul. Itu udah dikerjain lama. Itu saintifik banget tuh bener, argumennya tuh. itu. Iya. Nah, yang kedua, yang ilmunya Pacul Halan lagi ini. Anda jangan salah pilih galah. Anda mau melenting tinggi, Anda harus pilih galah yang tepat gitu. Nah, Mas Ganjar ini kan sudah dapat galah yang paling tinggi, paling tepat gitu. Tapi kemudian namanya kolom komentar aja, silakan itu ya. Pura-pura nggak tahu. Selalu. Tapi kan di tengah jalan ganti galah. Selalu ganti galah gitu loh. Lah gimana? Anda pilih galah, Anda sudah pegang galah yang paling tinggi, yang bisa melentingkan Anda mencapai tujuan Anda itu, tapi Anda ganti galah yang lebih pendek gitu, yang kira-kira udah tahu itu nggak akan sampai Terlalu gitu. segmented ini ya Mr. Q. Galah kedua terlalu segmented ini. Iya, kalau dalam istilah catur kita kan ini kan super grandmaster, ganti grandmaster wanita kan begitu. Loh, ini semua analogi yang kita sampaikan di sini kejadian. pertanyaannya, siapa grandmaster wanita? Judit Polgar lah, Judit Polgar. Judit Polgar. Pura-pura nggak tahu. Wah. Tadi dia, Kalau dalam realita itu Judit Polgar kira-kira siapa Mr. Q? tapi dia, Nggak tahu. dia baru hidup nih setelah kita lu kayak begitu tadi baru seru ya. Tadi Kalau dia ngantuk, kalem-kalem ya. puasa, Tadi puasa. itu puasa. Kalau puasa kelihatan banget tuh. Kalau gue kan puasa Iya tapi nggak seger. kelihatan. Makanya dari tadi ku pendam-pendam ini ngelihat kelakuannya ini Mr. Q. Orang puasa kan harus bersabar kan. Nggak tahan juga dia. Gak tahan juga kita lihat. Oke. Nah tapi Harakiri, balik ke Harakiri. Harakiri. kalau kita lihat berarti ada perubahan peta juga di internalnya PDI hari ini. dong. Nggak, Iya. apakah Iya. ada perubahan peta nggak setelah? Ya jangan terlalu. Iya kan karena sekarang kan status quo. Iya. Kalau tadi masih in power, variabelnya masih Iya. utamanya Enggak. panglima perangnya masih Kan Mas Mr. Q punya omongan tadi di kalau capresnya kalau Pacul panglimanya bisa beda cerita. Beda cerita. Bisa ngomong Sangat 2 putaran yakin beda kita hari cerita Bisa saya. masuk 2 putaran. 2 putaran kita ini Ya. belum selesai kita Ya ini. kan? Belum liburan. Artinya sahamnya Pacul Alan lah yang paling gede kalau ini 2 putaran. Iya, betul. Tapi kalau ini 1 putaran berarti ada saham yang mengecil. Iya. Nah, apakah berubah nggak konstelasinya untuk menentukan apakah PDI akan bergabung dengan governing party nantinya ataukah berada di seberang di luar Nah, gitu. intinya peta, Nah, itu tadi sebetulnya peta bahasanya. internal. Kenapa harus ada algoritma kunci 17%? Karena sahamnya mengecil. Supaya jangan makin kecil sahamnya, keluarlah pernyataan bahwa ini sebetulnya karena algoritma dikunci 17%. Gitu. Faktor eksternal. Faktor ya itu menyelamatkan saham tadi yang nilainya terus turun itu kan begitu. Nah, kalau bicara dinamika di dalam sekarang menurut saya sedang berlangsung ya.
Jadi sekarang ini power play-nya menjadi terbuka dengan gagalnya Ganjar sebagai presiden. Kalau ini balik lagi di sini juga udah dibahas. Kalau Ganjar itu menang, maka yang menguat sahamnya adalah P2 gitu. Apa tuh P2? P2. Biar aja kolom komentar. Kalau Ganjar menang, Kalau menang P2 gitu. Dalam konteks persaingan ya, persaingan memperebutkan ketua umum ya, tahta PDI Perjuangan ya. ya, ini nomor urut P2 P1-nya ini kapan diambil nomor urut? Arbitrer. Nah, P1 dalam kalau Ganjar tidak berhasil, kartunya hidup lagi. Dan bahkan menguat. Bahkan menguat gitu. Kalau Ganjar tidak berhasil. Jadi Ya. pintu-pintu Pintu untuk komunikasi politik Ya. gitu. Dan di situ saya katakan bahwa sebetulnya dalam proses ini bisa jadi P1 itu akan lebih menentukan. Karena kalau kita bicara hak angket, sebetulnya kita bicara anggota DPR. Kalau kita bicara anggota DPR, P1 ini lebih punya akses ketimbang P2 gitu. Tidak datang lah Hah? kemarin. Justru itu tidak datang itu justru menurut saya bagian dari peran yang beliau sedang jalankan gitu. Baru beliau nggak nongol aja kan sudah signifikan banget kan, apalagi kalau nongol. Iya. Apalagi kalau nolak. Ya, apalagi kalau nolak gitu. Notabene mereka-mereka yang ada di DPR sekarang itu di bawah komando P1. Gubernur Jenderal P1. Ya, Gubernur Jenderal P1. Adipatinya P1 siapa Hah? tuh di DPR? Adipatinya P1 siapa ya? Grandmaster juga kalau nggak salah ya. Grandmaster ya? Atau Pak Curhalan. Kode nggak ada gunanya, dikasih kode tuh. Pasukannya namanya Dewan Kolonel. Pasukannya namanya Dewan Kolonel. Sebagai menurut hasil sirekap udah anu merta. Iya, jadi soal hak angket ini menurut saya khusus untuk PDI Perjuangan lebih merupakan soal internal ketimbang soal eksternal. Nah, artinya Iya kan? Jangan lupa Ya. lagi perbedaan apa namanya di luar dengan perbedaan di dalam itu lebih banyak perbedaan di dalam. Kadang-kadang gitu. Seringkali. Iya, seringkali. Berarti ini Dr. Han ini sendirian dong sekarang ini. Mas berarti. Hasto Mas Hasto maksudnya. ini dokter pertahanan. Iya. Kalau sendiri sih enggak. Kalau menurut saya sih Sama enggak. P2 berarti ya. Masih sama P2, masih dengan ya mungkin gini, pada hari ini menurut saya harus diakui bahwa aksesnya itu tetap kepada ibu itu tetap Mas Hasto tetap ya. Pemegang Bu kendali Mega, penuh ya. iya. Artinya sahamnya kan gini, primus inter paresnya kan Ibu Mega kan di dalam. Artinya apapun sebagaimanapun kita anggap ini berhasil atau gagal, saham itu naik atau turun karena faktor elektoral kan tergantung penilaian dari Itulah dia. Ibu. Itu yang Sementara kunci Mm-mm. masuk gerbang utama ada di Mas Hasto atau kalau kata Mr. Q. Betul. Jadi memang itulah variabel yang juga masih wait and see ya. Kita melihat dinamika ini menjadi sangat mengerucut sebetulnya antara ibu dengan P1 dengan P2 dengan Mas Hasto begitu. Dan sebetulnya menurut saya juga tergantung alam pikir ibu sendiri ke depan akan seperti apa. Saya pernah mengatakan begini bahwa kalau bicara pembagian tugas, hemat saya ibu lebih cenderung P2 menjadi ketua umum dan P1 menjadi bagian dari pemerintahan atau berada di pemerintahan. Tetapi ini kan skenario apakah akan tetap seperti itu atau berubah dengan perkembangan terakhir ini cuman ibu sendiri yang tahu gitu loh. Ya per hari ini sih menurut saya kalau kita bicara partai politik dan pemerintahan itu memang sangat dekat satu dengan yang lain gitu. Dan ketika kita bicara walaupun saudara ya P1 P2 bisa jadi punya alam pikiran yang berbeda. Kadang-kadang benturan itu bukan dengan pihak luar tetapi dengan di dalam institusi itu sendiri gitu. Dan ya bisa aja misalnya pasca ini ibu akan berpikir bahwa oh ya kalau begitu dari proses 2024 ya P1 aja. Ya dia yang pemerintahan, dia yang partai politik. Bisa aja ada dinamika seperti itu. Intinya kita belum bisa melihat, belum bisa menyimpulkan sekarang sambil kita lihat dinamika politik ke depan lah gitu ya. Kalau misalnya PDI Perjuangan menyatakan tidak gabung dengan pemerintahan, menurut saya kartu P2 hidup lagi. Artinya kan oposisi kan? Dan itu hanya tergantung keputusan Ibu ya. Nah, iya, artinya kan P1 tidak akan
punya posisi kabinet di dalam kabinet, walaupun dia mungkin tetap ketua DPR. Tetapi saya melihat tetap bahwa berarti Ibu berpikir ya ketua partai tetap P2 gitu, bukan P1. Tapi kalau misalnya ya tidak ada hak angket, kemudian apalagi PDIP gabung dengan pemerintahan, saya kira bola suksesi di PDI Perjuangan lebih kepada P1 gitu. Kalau gabung. Kalau posisi ke P2 nih. ke P2. Tapi kan nih, Menurut saya begitu analisanya. hipotesisnya besar. Tapi tadi sahamnya Mas Hasto yang tadi kalau kata Mr. Q mulai terkoreksi karena hasil pemilu. Iya. Itu juga ditanggung renteng oleh P2 nggak? Dan bagaimana dengan variabel-variabel lain yang juga ikut menjadi pemengaruh? Iya. Let's say kan tidak Iya, hanya Mas Hasto, tidak hanya P1, tidak hanya P2. Iya. Tapi ada pemengaruh lainnya yang juga krusial dalam mengambil pengambilan keputusan ini kan. PG gitu misalnya. Iya. Inisial itu ya? Ya, inisial. Ya, ada ya PA gitu. PA. Terus ada Menurut saya Bitcoin. bisa dikerucutkan lah kepada P1 dan P2, bisa dikerucutkan ke sana. Jadi apakah situasi sekarang ini membuat sahamnya Mas Hasto menurun? Saya kira iyalah, logis aja gitu. Tapi apakah kemudian itu berpengaruh kepada P2? Belum tentu juga. Tergantung cara pandangnya Ibu dalam melihat dinamika ini. Istilahnya ini kesalahan siapa gitu. Tapi maaf ya, saya agak loncat dikit ya. Bukan mustahil juga sebetulnya bahwa kesimpulan untuk fight Jokowi itu datang dari Ibu, bukan mustahil juga. Kalau keputusan itu datang dari Ibu, berarti bukan salah Panglima Lapangan dong. Ini kan komando dari Ratu kan begitu. Panglima tertinggi angkatan bersenjata ini. Hanya menjalankan saja. Sebagai seorang satria, kata Mas Bambang Pacul kan gitu kan. Kita menjalankan tugas gitu. Bisa jadi. Ini yang kita nggak bisa simpulkan atau kita nggak tahu persis apakah ini adalah keputusan dari Mas Hasto untuk fight dengan Pak Jokowi atau ini adalah keputusan Ibu. Nah ini kita nggak bisa simpulkan. Nah belakangan salah satu yang juga jadi variabel dalam mungkin dianggap menjadi pemengaruh adalah Pak Yusuf Kalla. Pak JK baik dari inisiasinya atau didorong oleh banyak orang untuk segera bertemu dan berdiskusi, berembuk dengan Ibu Mega dalam merespons situasi terkini. Betul. Kalau Pak JK sih saya ngelihatnya lebih sebagai sebagai ontran politik saja gitu. Apa ontran-ontran silahkan cari sendiri. Ontran-ontran aja. Sekarang kita ngomong Pak JK itu apa sih yang mau dikedepankan dari Pak JK? Maaf dengan segala hormat ya. Apa posisi strukturalnya di Partai Golkar? Dia bukan ketua umum. Jabatan publik dia udah nggak punya. Ketua Dewan Masjid. Lebih kepada bahwa dia itu orang yang punya akses kepada Anies dan Anies Muhaimin, khususnya kepada Anies Baswedan gitu loh. Dan tapi apakah dia berjalan itu kemudian terkoneksi atau tidak dengan Nasdem, dengan PKS, dengan PKB, kan belum tentu juga. Kalau kita bicara hak angket pada hari ini, menurut saya kata kuncinya ya kita lihat partai politik. Kita nggak ngelihat lagi calon presidennya. Kita nggak ngelihat lagi calon wakil presiden. Apalagi cuman temennya calon presiden. Menurut saya sih enggak gitu. Tapi kalau soal untuk media ramai ontran-ontran segala macam, jangankan Pak JK kan. Ya istilahnya yang disebut sebagai tokoh demokrasi dan tidak disebut namanya itu kan juga dipertemukan dengan Ibu Mega kan. Untuk memberikan legitimasi bahwa memang ini adalah sebuah gerakan demokrasi. Kan begitu kan? Gitu. Jadi ya jangankan Pak JK yang istilahnya skalanya lebih kecil dari Pak JK aja dikedepankan kok untuk membangun atau mengkonstruksi wacana pada hari ini. Gitu. Ya tadi begitu realita tidak sesuai dengan harapan kan dicarilah cara-cara, metodologi dan orang-orang yang bisa dipakai untuk menjadi penyeimbang atau menjadi justifikasi bagi kesenjangan antara realita dan harapan itu tadi.